والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kami hormati dan juga kami muliakan Sahibul Bait, Ibu Yati beserta keluarga dan juga tentunya dua anaknya, yaitu Bapak Lutfi dan juga Bapak Irfan, yang alhamdulillahirabbil alamin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang adalah orang-orang memuliakan orang lain. Dan alhamdulillah sekian panjangnya waktu yang digunakan oleh keluarga ini setelah kepergian almarhum Bapak Wastudi, bahwasanya keluarganya memuliakan kita semuanya. Amin. Kita diundang ke sini, hadir ke sini untuk datang mengaji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita harapkan daripada pembacaan ayat Al-Qur'an, pembacaan zikir kita, semoga menjadi pahala yang berlipat ganda khususnya pada almarhum Bapak Wastudi. Amin amin. Dan yang juga kami muliakan orang tua kami, guru kita Al-Ustaz Khairullah SPDI, juga orang tua kami Al-Ustaz Haji Taufik, juga pada guru kita Ustaz Arif Mansur, dan juga kepada sesepuh Bapak Kliwet, dan juga tentunya kepada seluruh aparatur negara, yaitu Bapak RT, dan yang selalu saya lihat Bapak RT Nok ini rutin sekali, alhamdulillah. Dan juga ada Bapak RT Semayadi, dan juga tentunya kepada seluruh jamaah sekalian yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Amin ya Allah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak kepergian almarhum, kita meyakini bahwasanya almarhum sudah pasti senang, bahagia, sukacita di alam kubur. Amin amin ya Allah. Kenapa seperti itu? Dari almarhum pergi sudah kita doakan beliau, kita mandikan dia, kita sholatkan dia. Dalam sholat itu ada doa untuk beliau. Selesai daripada menyolatkan, kita kuburkan, dikuburkan juga nggak berhenti kita doakan beliau. Amin. Setelah dikuburkan masih ngajiin juga sama keluarganya beliau. Amin. Setelah Ramadan berakhir, rame-rame kita ingin lukutan sama warga mengajikan kepada beliau. Dan sampailah pada hari ini yang merupakan hari malam ke-40 daripada almarhum, enggak berhenti-berhenti kita bacain ayat Quran, enggak berhenti-berhenti kita bacain zikir, enggak berhenti-berhenti kita doain. Maka kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, almarhum bahagia di alam kubur. Amin amin ya Allah. Kan kalau udah bahagia begitu, keluarga jadi tenang. Kira-kira begitu nggak Pak Irfan? Kalau kita yakin almarhum bapak saya bahagia di surga, kita tenang. Kalau udah tenang kan Bu Yati jadi semangat lagi. Betul nggak Bu Yati? Soalnya besok hari Minggu Senin udah masuk sekolah Bu. Itu kita tutup diri dulu Pak. Tadi benar kata Pak Sukadi tadi. Nasi uduk. Sekolah ya. Nah, nasi uduk. Nah itu maksudnya. Jadi orang-orang sudah mesti berharap itu. Ya? Nah 100 hari dulu. Masih indah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, semuanya ini bahagia. Ketika kita mengetahui bahwasanya almarhum bahagia dalam kubur, maka patutlah berbahagia keluarga besar yang ditinggalkan. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada almarhum kebahagiaan yang tak terkira. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
Orang yang amalnya soleh, orang yang kelakuannya baik, beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah pasti itu orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jazaohum inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang yang imannya bagus, amal solehnya bagus, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti akan dijanjikan surga yang dalam surga itu mengalir sungai yang kekal abadi buat dia semuanya. Maka kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Maka pada malam hari ini kita khususkan niat baik kita kepada almarhum Bapak Wastubi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam kuburnya rawdah. Amin ya Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali sebelum berangkat tahlil ceritanya ini saya selalu ngumpet-ngumpet dulu. Saya lihat bapak saya udah berangkat dulu belum? Kalau bapak saya udah berangkat, saya baru berangkat. Kenapa seperti itu? Karena begini nih kejadian ini. Begini kejadian ini. Saya ceramah, depan bapak saya, sampingnya mama saya, kanan kirinya Pak Liwat masuk tadi. Kan jadi grogi kita ceramah juga. Emang yang paling enak ceramah sama depannya si Romi sama si Kipli itu. Itu depannya orang. Alhamdulillah dari malam kesekian saya ketemu sama dia tuh. Itu paling enak tuh. Kalaupun seandainya kita lupa-lupa, nanti kali jadi ingat ayat. Emang mukanya wajib diceramahin. Maka alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya lulus dari pesantren, langsung saya ketemu dia orang berdua. Itu murid saya pertama kali tuh Pak. Jadi saya ketika lulus pesantren ilmu nggak hilang, karena ada orang yang saya ajarin. Makanya biar kata saya dulu belajarnya waktu saya kelas 1 SMP, ketika ketemu dia jadi ingat saya ayat. Nah ini cocok buat gue nih. Alhamdulillah. Makanya sekarang jadi begini kejadian ini. Saya datang jadi ceramah saya. Agak-agak grogi dikit jadinya. Tapi walaupun begitu, jadi kembali kepada pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'amilus shalihat. Saya ngomong begini tujuannya buat beramal baik aja. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, kalau seandainya nanti kata-kata saya ada yang menyinggung atau ada yang merasa tersindir, itu mah bahasanya cuma sekedar pengingat khususnya buat diri saya dan juga Amin. para hadirin, melanjut daripada obrolan saya ini. Jadi kita kelarkan Bapak Wastubi jauh bahagia. Persoalannya selanjutnya adalah bagaimana kita yang masih hidup di dunia ini, kira-kira bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat begitu luar biasa. Kalau kita baca di hadis-hadis, ini surat Al-Mulk adalah surat di mana kalau seandainya orang meninggal dunia, didatangin dia kepada malaikat azab, maka malaikat azab takut sama orang yang sering baca ini. Amin. Kenapa? Karena janji atau jaminan daripada orang yang membaca ayat ini atau menghafalkan surat-surat ini, surat Al-Mulk, adalah terhindar dari siksa api neraka. Tetapi para hadirin, maknanya dalam banget. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa maknanya ini? Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna, maha terpuji, maha segala-galanya. Karena Allah maha segala-galanya, alladzi khalaqal mauta, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yang disebut kematian, wal hayata, dan Allah menciptakan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian semua siapa yang bagus amalnya. Kalau kita baca tafsir, ini tafsiran ini. Kenapa di situ disebutkan mati dulu baru hidup? Kan kudunya mati hidup dulu Pak, baru mati. Tapi kenapa di ayat itu mati dulu baru hidup? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan manusia kayak kita ini punya ruh, Allah jadiin jasadnya dulu. Jasadnya udah terbentuk. Nah sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, maka ada ayat wahid akhadha rabbuka min bani adam min zuhurin dzurriyyatahum. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala ingin meletakkan ini bani Adam ini ke dalam ruhnya nih, Allah ngomong wa asyhadu ala anfusi, Allah menyaksikan pada dia semuanya. Alastu bi rabbikum, saya Tuhan kamu kan. Itu begitu. Jadi sebelum manusia dimasukkan, sebelum roh manusia dimasukkan ke tubuh manusia, Allah nanya dulu, alastu bi rabbikum, kira-kira saya Tuhan kamu bukan?
Lalu ini ruh jawab, bala syahidna. Qalu bala syahidna. Mereka ngomong, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, akhirnya selama berbulan-bulan lahir ke manusia. Ketika dia lahir, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka disitu tuh Allah baru ngetes. Kalau engkau benar tadi sebelum aku masukkan engkau ke dalam jasad, engkau ngomong saya meyakini Allah adalah Tuhan saya. Tapi ketika hidup di masa sekarang ini, ketika engkau diberikan tubuh, engkau diberikan mata, engkau diberikan kaki, engkau diberikan pikiran, kira-kira engkau masih meyakini enggak Allah adalah Tuhan engkau? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita. Maka pada dasarnya kita ini yang hidup lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang telah mendahului kita udah meninggal duluan, kita doain terus. Kita punya baba kita doain. Kita punya emak kita doain. Itu kita doakan nyampe ke sono. Bahkan dikatakan, diajarkan oleh guru-guru kita, siapa yang membaca doa Rabbi firli wali walidayya sebanyak 7 kali habis sholat, maka itu pahala luar biasa nyampe kepada orang tuanya. Amin. Azan, selesai azan, kayak kemarin misalnya. Jadi singkat cerita, saya sama Abi dan keluarga silaturahim ke tempat guru saya Kiai Haji Muhammad Tamrin. Diijazahkan hadis. Ada hadis, siapa yang baca ini maka akan mendapatkan syafaat Nabi. Apa isi hadis itu? Isi hadis itu adalah doa setelah azan. Jadi pertama kita baca sholawat, habis itu baca Allahumma robba hadhihi da'watil tammah. Dan dilanjutkan lagi oleh para ulama, ditambahin. Akhirnya Rabbi firli wali walidayya sebanyak 7 kali. Maka insya Allah yang membaca ataupun yang dibaca mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang dibacakan dapat pahala yaitu orang tua kita yang baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang seandainya masih hidup, anak yang membaca maka tercatat sebagai anak soleh. Maka alhamdulillah orang tua kita udah senang kayaknya hiburan. Alhamdulillah. Kita sholat, pahalanya sampai ke orang tua. Kita ngaji, pahalanya sampai ke orang tua. Kita sedekah, nyampe pahalanya orang tua kita. Nanti malaikat dalam beberapa riwayat dikatakan, saya dapat ini hadis daripada guru saya Kiai Haji Muhammad Tamrin, dalam dia ngambil ini hadis dari gurunya beliau dari sebuah kitab dulu namanya Syekh Arfan Baraja. Syekh Arfan Baraja itu pernah dakwah di sini di Gagak. Ninggalin adik namanya Muhammad Baraja yang ngajar di Al-Munawwarah dulu. Ada hadis, kumpulan hadis itu dijabarin bahwasanya kalau seandainya seorang anak dia berbuat baik, nanti malaikat nyampe ke kuburan Mas Sukadi itu. Amin ya Allah. Misalnya Mas Sukadi punya bapak namanya apa? Masih hidup kan? Emang itu meninggal kan? Oh meninggal, sama namanya Mas Sukadi? Bapak Musalami. Misalnya sampai itu malaikat ke Bapak Musalami bahwasanya Sukadi bin Musalami berbuat baik, roh bagian berkahnya. Amin. Kan enak banget. Enak. Makanya sekarang yang pusing mah kita yang itu. Kira-kira bisa nggak kita begitu? Walaupun udah meninggal dunia masih ada pahala. Ataupun semasa hidup kita berbuat baik. Al-kubru sundukul amal. Itu kata Abu Bakar Siddiq dalam syairnya. Kuburan itu adalah sebaik-baiknya tempat tabungan cerekan amal kita. Artinya begini Pak. Semasa hidup di dunia kita nggak ada mentok nih. Semasa hidup di dunia nggak ada mentok sama sekali. Beramal aja. Urusan nanti baru kita melihat nanti di akhirnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah syarran yarah. Yang baik kelihatan, yang buruk kelihatan. Jadi kalau seandainya nanti semasa hidup kita di dunia Pak, kita berbuat baik kok Allah merasanya kagak adil sama saya. Saya tiap hari udah puasa, tiap hari udah sholat, tiap hari udah sedekah, tapi kagak kaya-kaya. Ada nggak ya kira-kira begitu? Ada itu coding. Kagak. Ada nggak? Sholat kita, puasa kita bukan bikin kita kaya, bukan, tapi itu kewajiban kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kaya, urusan Allah, urusan sholat, urusan kita. Jadi jangan beranggapan, oh, ada orang kafir sholat kagak, puasa kagak, sedekah ya kagak, tapi senang hidup di dunia. Duit triliunan. Itu urusan dia dah. Urusan kita mah bagaimana kita menghamba kepada Allah. Karena sebelum ditakdirkan kita menjadi manusia, Allah udah nanya, alastu bi rabbukum,
Apakah saya Tuhan kau? Oh, lu bala syahidna. Benar, kau adalah Tuhan kami. Maka kewajiban kita menghamba kepada Allah. Sholat kudu bagus, puasa kudu bagus, sedekah kudu bagus, zakat kudu bagus, segala macam kebaikan kudu bagus. Terusnya di dunia gak dapat kita. Kok saya selalu berbuat baik di dunia kagak ada kelihatan? Memang kagak kelihatan. Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu nanti di akhirat kelihatan. Syarran yarah juga di akhirat kelihatan. Sekecil apapun kebaikan nomornya bukan di sini tapi nanti di akhirat. Lalu ada pertanyaan misalnya begini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengijarah atau memberikan hadiah nanti di akhirat, di dunia kita ngapain? Kan ibaratnya begini, Pak. Contoh misalnya, kita nanam pohon nih. Nanam pohon, nanam biji, nanam pohon rambutan. Misalnya Bapak Budi nanam pohon rambutan, Bapak Budi nih. Ya kan? Masih ada tanah kan? Enggak ada udah. Hah? Enggak ada. Ya, di kuburan bisa, saya Kuburan enggak sampah mulu kan? Ya pokoknya kalau mas, ini contoh, kalau ada tanah, pakai dulu tanah contohnya kan? Kuburannya sampah mulu kan? Bersihin. Jadi kita tanam dulu Mana nih, gini bersihin. ya kan? Kita tanam, kita siram, beras tahu kan tumbuh coba, ya kan? Tapi belum berbuah kan? Belum. Ukurannya tahun, belum masih tumbuh juga, belum buah. Ukuran udah berbuah, kita udah akan makan makannya tuh, Pak. Ya kan? Baru udah makan makannya. Jadi ukuran Bapak masa hidup di dunia beramal soleh, tapi Bapak nggak dapat nikmatnya. Tetapi kan anak mah dapat makan kan? Anak cucu. Ya, cucu dapat makan kan? Artinya apa? Mungkin bukan buat kita, tapi nanti anak cucu kita. Iya. Makanya kenapa diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, siapa orang yang berlaku baik sama alim ulama, maka insya Allah dijadikan dia punya anak atau dia punya cucu orang soleh. Amin amin ya Allah. Itu di Ta'limul Muta'alim itu diajarin. Tiap hari ngaji, lalu belajar sama para habaib, para masyayikh, para ulama, belajar terus. Tapi orang pindah-pindah. Allah Subhanahu wa taala mungkin gak menakdirkan engkau pintar, tapi nanti anaknya dikasih berkahnya. Amin ya Allah. Tapi nanti cucunya dikasih berkahnya. Amin. Nah, itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Memang gak kelihatan sekarang, tapi efek-efeknya ada. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Wastubi semasa hidup mungkin beliau ketika melakukan kebaikan mungkin belum melihat. Tetapi kita semua dapat melihat. Dia punya istri soleh. Amin amin amin. Buat mendoakan beliau. Dia punya anak-anak yang soleh. Dipanggil kita semuanya, disediain makan, disediain tugas itu cuma ngaji doang. Makan terkadang ada makan banyak duit itu. Oh iya. Tenang terus. Iya, soalnya selama saya ngaji di sini, teman saya itu Romi selalu bersyukur dia. Iya. Romi, gitu. Kemarin saya kan suka aneh ya. Iya. Makan, kalau dapat roti dia makan, risol dia makan, jeruk buat burung dia. Setiap pulang pasti mau jeruk, saya aneh buat apa? Buat burung maksudnya. Ya alhamdulillah. Insya Allah nih ada nih burung ada. Nah disiapin. Bisa. Saya suruh begini. Ya jangan kalau bisa mah jangan cuma jeruk, ada kelengkeng. Keselak kan. Burung dia keselak katanya. Nah inilah makna daripada hadis Nabi. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa orang yang ngajak kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Amin amin ya Allah. Kan kalau seandainya, mohon maaf, seandainya ini almarhum Bapak Wastubi meninggal dunia, ibunya nggak ijab ngaji, anaknya nggak ijab ngaji, lah kita berkali ngaji Pak. Kira-kira begitu nggak? Kira-kira yakin nggak habis sholat isya kita baca Yasin? Yakin nggak? Kita nggak diundang nih, yakin nggak kira-kira? Bisa jadi habis isya kita ngayap, bener nggak? Ngaji ya kan jadinya, ya kan? Bener nggak kira-kira begitu? Zikir ya kan kira-kira? Maka alhamdulillah berkat almarhum Bapak Wastubi punya keluarga hidup mudah kita. Yang tadinya mungkin di rumah kita selonjoran aja, makan aja, jadi ngaji kita. Yang ngaji dapat pahala, yang almarhum keluarga besar dapat pahala juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Maka para hadirin wal hadirat seluruh jamaah sekalian, berkah daripada ini semuanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Maka untuk keluarga Sahibul Bait dan musibah, ketika Bapak Wastubi meninggal dunia bukan berarti itu semuanya untuk bikin keluarga sedih, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin berikan keberkahan buat almarhum beserta keluarga besarnya.
Kenapa? Berkat daripada itu semuanya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di majelis kebaikan ini. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita. Amin, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Amin ya Allah. Terus kita doakan kepada almarhum Bapak Wastubi bin Khudri menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Amin, amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Amin. Kalau ada salah-salah kata saya, mohon maaf saya dalam belakang. Amin, ya Allah. Saya akhiri wallahul muwaffiq wal hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.